Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. آمين آمين يا رب العالمين. معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah. Para hadirin hadirat, Bapak Ibu, para sepuh bini sepuh yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, khususnya nikmat yang berupa sihah wal afiyah. Nikmat kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di tahun ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dengan panjang usia, dengan keberkahan insyaallah yang ada dalamnya melalui sihah wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke dalam bulan yang mulia yang tidak lain adalah bulan Ramadan. 2 bulan sebelumnya kita mengharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di dalam bulan Rajab, berikan keberkahan kepada kami dalam bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami masuk di dalam bulan Ramadan. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita semuanya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam bulan suci Ramadan dengan satu alasan yang sama semua untuk kita. Baik itu bagi orang-orang yang kaya ataupun orang-orang miskin, orang-orang tua ataupun yang masih muda, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan kita kesempatan masuk ke dalam bulan Ramadan kecuali hanya satu alasannya, agar kita bisa memperbaiki taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa memperbaiki daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya maunah oleh Allah, diberikannya inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu di dalam bulan Ramadan ini dengan berbagai macam banyaknya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita meraih pahala, memudahkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata-kata yang pantas untuk kita bisa ucapkan, ataupun tidak ada di antara kita yang bisa membalas daripada nikmat-nikmat tersebut kecuali kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berkomitmen dengan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu daripada hadis beliau mengatakan, ya ayyuhan nasu qad adallakum syahrun 'azimun karimun mubarakun. Wahai manusia, kalian telah didatangi sebuah tamu yang istimewa yang berupa bulan yang mulia, bulan yang membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Rasulullah dalam riwayat yang lain dikatakan, ja'alallahu siyamahu fardhatan. Allah menjadikan puasa di siang harinya untuk kalian sebagai bentuk daripada ibadah yang fardu ataupun yang wajib untuk kalian. Wa ja'ala qiyamal lailihi tatawwu'an, dan Allah menjadikan qiyamul lail di malam harinya sebagai bentuk tatawwu' kita, sebagai bentuk daripada taqarrub kita kepada Allah yang disunnahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman adda fihi khaslatan faman taqarraba fihi ila Allah bi khaslatin minal khair, barang siapa di antara kalian yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, niat di dalam beribadah untuk dekat kepada Allah
untuk semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala bi khaslatin minal khair, walaupun dengan satu amal kebaikan. Maka apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kana kaman adda fariidatan, orang tersebut diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang mengamalkan satu ibadah yang fardu. Wa man adda fariidatan, barang siapa orang yang mengamalkan ibadah fardu di dalam bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina fariidatan, maka orang tersebut bagaikan orang yang telah melaksanakan ibadah yang wajib sebanyak 70 kali. Ini ma'unah yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa maghfirah yang di dalam bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah bersabda, inna lillahi fi kulli lailatin min layali syahri Ramadan alfi atik. Allah Subhanahu wa taala dalam setiap malam-malam bulan Ramadan membebaskan beribu-ribu manusia dari belenggu api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksudkan di antara manusia ada mereka yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tertulis namanya sebagai calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manusia wal a'yadu billah ada juga yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya tertulis di dalam list calon-calon penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Maka kelompok yang kedua ini yang diistilahkan dengan ashabus shimal, yaitu orang-orang bagian kelompok kiri, artinya yang sudah di list namanya menjadi calon-calon penghuni neraka. Ketika masuk bulan Ramadan, mereka mempunyai kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan bulan Ramadan, dengan semangat taubat kepada Allah, dengan keberkahan yang dibawa oleh bulan Ramadan, sehingga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatan baiknya, maka tidak menutup kemungkinan Allah akan memindah namanya orang tersebut yang asalnya masuk dalam daftar calon-calon penghuni nerakanya Allah, dipindah ke dalam nama-nama daftar calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jumlahnya dalam setiap perputaran malam bulan Ramadan beribu-ribu. Wa idza kanat lailatul jum'ati wa yaumaha, tapi kalau sudah masuk pada malam Jumat dan hari Jumat di dalam bulan Ramadan, inna lillahi fi kulli sa'atin minha alfi atik, maka Allah membebaskan dalam setiap putaran waktunya, bukan lagi putaran malam, tapi setiap waktunya, khusus di malam Jumat, khusus di hari Jumat, Allah membebaskan beribu-ribu manusia daripada belenggu api neraka, namanya dipindah ke dalam calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup itu, wal iyadu billah, kalau mungkin ada orang pada bagian pertama bulan Ramadan masih enggan untuk bertobat, pada bagian kedua bulan Ramadan masih berat untuk bertobat, kemudian sampai pada bagian terakhir dalam bulan Ramadan tapi juga masih sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tunggu, Allah nanti tobatnya kita. Maka ini yang dimaksud, kita diberikan kesempatan oleh Allah masuk dalam bulan Ramadan, tidak ada alasan yang lain kecuali agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa disabdakan oleh Rasul SAW? Wa idza kana akhiru lailatin minha, jika sudah sampai pada malam terakhir daripada bulan Ramadan, a'taqallahu bi'adadi ma a'taqa min awwali lailatin ila akhiriha, Allah akan membebaskan manusia-manusia daripada belenggu api neraka sejumlah dari malam pertama hingga sampai pada malam terakhir bulan Ramadan, diakumulasikan jadi satu oleh Allah, dan dalam satu kaligus dengan jumlah yang banyak tersebut dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada belenggu api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat ketika mendengar Rasulullah SAW menyampaikan ini, di antara beliau para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahiyya lailatul qadar? Wahai Rasul, apakah yang anda maksud dengan malam-malam tersebut adalah Lailatul Qadar? Rasulullah berkata, la, itu bukan termasuk daripada Lailatul Qadar. Lantas apa wahai Rasul pemberian yang hebat tersebut? Itu pemberian, kata Rasulullah SAW, idza kana al-'abdu waffa bi'amalihi, idza kana al-'abdu adda bi'amalihi fa waffallahu ujurahum, atau kama ja'alhu SAW. Itu adalah bentuk
daripada balasan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka hamba-hambanya Allah jika mereka diberikan tugas oleh Allah kemudian mereka laksanakan dengan baik. Itulah bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maghfirah, dan juga bentuk daripada banyak sekali karamah ataupun kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka kurang apalagi kita ketika diberikan kesempatan masuk bulan Ramadan, kemudian jika kita tidak betul-betul punya niatan dalam hati kita merubah diri kita menjadi orang yang lebih baik, merubah daripada ibadah kita menjadi yang lebih baik. Di antara kita maaf ada yang sudah usia 40 tahun, berarti Ramadan sudah mampir dalam hidupnya 40 kali. Ada yang di usia kita 50 tahun, berarti Ramadannya sudah mampir 50 kali. Ada yang sampai 60 tahun, ada yang sampai 70 tahun, bahkan lebih daripada itu. Berarti Ramadan juga pernah mampir dalam usianya sejumlah usia yang dia miliki. Coba kita taruh tanda tanya besar dalam hati kita. Sudahkah kita berubah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah cara daripada kita mendekatkan diri berubah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi yang lebih baik? Termasuk secara spesifik adalah bagaimana puasa kita. Sudahkah berubah menjadi lebih baik, atau jangan-jangan puasa kita sama saja dengan puasa kita pada tahun-tahun yang kemarin? Nauzubillah min dzalik. Maka jangan sampai menjadi orang yang sangat rugi yang pernah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik mimbar, beliau ucapkan amin 3 kali, kemudian amin amin setiap kali beliau menaiki anak tangga mimbar. Setelah selesai, Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, kenapa jenengan kok mengucapkan amin setiap kali naik mimbar? Dan ini tidak pernah kami lihat wahai Rasul. Rasulullah berkata, atani Jibril anifan, saya tadi didatangi oleh Jibril alaihissalam dan dia meminta kepadaku agar mengamini daripada perkataannya. Di antara salah satu yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, wailun liman adraka ramadhana wa lam yughfarlah, sungguh celaka orang yang diberikan kesempatan masuk dalam bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadu billah. Maka alhamdulillah kita yang diberikan kesempatan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah menjadi orang-orang yang lebih baik ibadahnya, menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan setiap di antara kita dengan ibadah yang kita laksanakan, khususnya maunah dari Allah dalam bulan Ramadan ini, dengan niku semuanya diharapkan kita bisa menutup usia kita kelak dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, berpuasa ataupun ibadah puasa, umumnya ibadah puasa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, ngapunten maaf, ini hanya berkutat di dalam bagaimana cara agar puasanya tidak batal, atau dengan dikatakan menjaga puasanya daripada hal-hal yang diistilahkan dengan al-mubtilat. Maka di sini para ulama ahlu fikih ataupun al-fuqaha membagi yang sesungguhnya hal yang membatalkan puasa ataupun perkara-perkara yang membatalkan puasa itu dibagi menjadi 2. Yang pertama diistilahkan dengan al-mubtilat, yaitu yang membatalkan tentang puasanya sendiri ataupun juga pahala daripada ibadah puasa sendiri. Nah, ini yang sering kita standby dan kita betul-betul berhati-hati mawas diri agar bagaimana puasa kita tidak rusak ataupun tidak batal. Ya, dan itu yang seperti kita tahu bagaimana puasa kita agar tidak batal. Maka kita jaga ketika kita puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tidak membiarkan benda asing masuk ke dalam tubuh kita melalui daripada anggota tubuh yang terbuka. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 7. Kalau yang mengatakan 9 lengkap daripada seluruh anggota tubuh kita yang terbuka, diikutkan semuanya termasuk mata. Maka yang mengatakan 7 diikutkan semuanya dari anggota tubuh kita yang terbuka, maka kecuali kedua mata.
Jadi masing-masing mempunyai dalih, masing-masing mempunyai hujjah di dalam mengelompokkan anggota tubuh yang jika masuk salah satu benda ke dalam tubuh kita melalui salah satu daripada anggota tubuh yang terbuka tersebut, dianggap daripada puasanya batal puasanya, dan juga tidak mendapatkan pahala. Ini yang dimaksudkan dengan al-mubtilat. Maka maaf, ini yang biasanya dikategorikan oleh para fuqaha. Kalau puasa orang yang seperti ini menandakan tingkatan puasanya masih berada di dalam tingkatan saumul awam, yaitu cara berpuasanya orang-orang awam. Yang penting dari pertama dia sahur sampai masuk ke dalam tulu'ul fajr, terbitnya daripada fajar, ya, kemudian sampai ghurubus syams, dia tidak melakukan pantangan-pantangan atau hal-hal yang membatalkan puasa. Selebihnya daripada itu mereka tidak memperhatikan atau tidak perlu untuk dijaga puasanya. Sehingga ada yang mungkin melakukan ini dan itu, padahal itu tidak baik menurut Rasulullah SAW, padahal itu tidak dianjurkan, bahkan suruh Rasulullah SAW untuk menghindari, ya. Maka kadang-kadang masih terjadi. Kenapa? Karena dianggap bukan daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Padahal yang berkaitan dengan yang kedua ini, yang dianggap dengan membatalkan puasa, bagian yang kedua yang diistilahkan oleh para fuqaha dengan al-muhbitat. Apa itu al-muhbitat? Yaitu hal-hal perkara-perkara yang membatalkan daripada pahala ibadah puasa. Jadi puasa itu tetap sah, tapi sayang jika dilihat daripada pahalanya zong, tidak ada dari nilainya sama sekali terhadap pengaruh daripada ibadah puasanya. Seperti mungkin diumpamakan, jikalau ada anak yang masuk di sekolah, kemudian pada waktu itu pas momennya ujian, ya, kemudian ketika ujian anak tersebut beranggapan yang penting ngisi absen, ngisi daftar hadir, diisi saja, diisi. Maka ketika dilihat gurunya, oh masuk anak ini ada selalu ada, tapi ketika muncul daripada waktu rapotan, ya, mengambil rapot, kira-kira kalau anak yang cuma mengisi daftar hadir saja tapi tidak ngisi soal ujian, keluar apa tidak nilainya kira-kira? Keluar apa tidak? Tidak akan keluar. Begitupun juga orang yang berpuasa, maaf, puasanya hanya menggunakan metodenya puasanya orang-orang awam, cuma memperhatikan hal-hal yang membatalkan puasa saja, tapi tidak memperhatikan terhadap hal-hal yang menghanguskan ataupun membatalkan ibadah pahala ibadah puasa. Besok ketika di akhirat, ketika melihat absensinya, setiap bulan dia puasa, tapi ketika lihat daripada nilainya semuanya kosong dan tidak mendapatkan nilai sedikit pun daripada puasanya. Padahal sudah bersusah payah untuk berpuasa, padahal sudah berlelah-lelah untuk qiyamul lail, tapi tidak ada sedikit pun nilainya. Ini yang diisyaratkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan dari ibadah puasanya tadi illa al-ju', kecuali cuma rasa lapar saja, wal 'atash, dan juga cuma rasa menahan dahaga. Wa kam min qa'imin, dan berapa banyak orang-orang yang qiyamul lail, ibadahnya masya Allah, salatnya masya Allah di malam hari bulan Ramadan, laisa lahu min qiyamihi illa as-sahru wat ta'ab, tapi dia tidak mendapatkan dari itu semuanya kecuali cuma bergadang, kecuali cuma menahan daripada rasa kantuknya dan cuma capek-capek saja, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah. Inilah dua perbedaan antara cara puasanya orang-orang awam. Yang pertama tadi, puasa hanya menjaga daripada al-mubtilat, dan perbedaan antara puasanya orang-orang khusus yang tidak cukup menjaga puasanya daripada al-mubtilat, tapi juga menjaga puasanya daripada al-muhbitat, hal-hal yang bisa menghanguskan pahala ibadah puasa. Ya, jauh sekali perbedaannya.
daripada kualitasnya juga jauh sekali. Orang kalau maaf puasanya hanya menggunakan metodenya puasanya orang-orang awam, Masya Allah ya, yang penting tidak batal daripada puasanya. Mulai puasa start jam 9 sudah buka kulkas itu sampai 10 kali ada. Tidak tahu itu apa aja yang dilihat ya. Kemudian masih belum puas, ada plastik di dalam, dilihat tomat, ditutup lagi ya. Dilihat lagi ada buah-buahan ya, dilihat cuma jeruk nipis, ditutup lagi ya. Karena saking apa? Saking tidak mampunya untuk menahan daripada lapar dan dahaga tadi ya. Jam zuhur sudah siang, lihat sunlight kayak sirup marjan ya. Kemudian mulai sore iktikafnya di mana? Iktikafnya di dapur ya. Jadi gelibet saja di dapur, kata orang Jawa muteri dapur terus ya. Kalau tadi jam 9 buka kulkas, mulai sore yang dibuka itu panci, dibuka tutupnya ya, ceret dibuka tutupnya. Sekali ibadah Masya Allah tumakninanya luar biasa. Apa ibadahnya? Tidur. Nah ini cara puasanya orang-orang apa? Awam. Sudah begitu punya dalil lagi, punya hujjah lagi yang dibawa hadisnya Rasulullah SAW ya. Mau kemana Pak? Ibadah kemana? Ke kamar ya. Ibadahnya apa? Tidur. Kok puasa banyak tidurnya? Jangan main-main, jangan diremehkan tidurnya orang puasa. Rasulullah SAW bersabda, ini pakai dalil lagi kalau Nabi SAW bersabda, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah bentuk ibadah. Wah ini tambah apa? Tambah mantap tidurnya. Sudah di dalam tidurnya khusyuk ya. Kemudian tumaknina, mengalahkan orang yang i'tikaf. Kalau perlu dari sholat subuh langsung apa? Langsung i'tikaf di kasur ya. Ketemu zuhur sholat, kemudian tidur lagi, ketemu asar sholat, berangkat lagi. Jadi zuhur asar itu cuma transit saja ya. Ketemunya kapan? Maghrib ya. Itu masih bisa mengucapkan alhamdulillah puasa saya luar biasa. Ini kalau dalam pandangan mata orang-orang yang puasa dengan menggunakan metodenya orang-orang awam. Naumus shaim ibadah. Padahal yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam naumus shaim ibadatun, puasanya orang, tidurnya orang puasa itu ibadah jika dia tidak bisa menghindari daripada hal-hal yang membatalkan puasa ataupun yang membatalkan daripada pahala puasa. Apa itu yang membatalkan pahala puasa? Tadi yang saya sebutkan muhbitat tadi, niku pernah disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan, menghanguskan daripada pahalanya orang berpuasa. Yang pertama adalah al-kidbu. Apa al-kidbu? Berbohong ya. Al-kidbu berbohong disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, daripada buruknya lisan kita itu dikatakan min afatil lisan isyrina afatan. Lisan kita ini bisa berbuat maksiat sebanyak 20 macam. Sebanyak 20 macam, padahal cuma satu anggota tubuh saja. Cuma lisan saja bisa berbuat maksiat sebanyak 20 macam. Tapi dari 20 ini itu diakumulasikan, juga dikumpulkan semuanya, kebanyakan maksiat yang sering dilakukan oleh lisan itu dikumpulkan jadi 5, diringkas jadi 5. Salah satunya adalah al-kidbu, berbohong ya. Kemudian yang kedua adalah al-ghibatu. Nah ini al-ghibah. Apa ghibah? Menggunjing ataupun menggosip. Kira-kira yang sering gosip itu bapak-bapak apa ibu-ibu kira-kira? Dua-duanya sekarang ya. Jadi dua-duanya, pikir bapaknya ketimbang ribut mending yang adil, ambil tengah-tengah ya. Wallahu a'lam. Sudah pokok yang punya kegemaran gosip, wah ini sulit untuk dihentikan. Alhamdulillah datang bulan Ramadan dikasih ancaman kita, awas jangan sampai ketika puasa kemudian menggosip. Bahaya. Kenapa kok bahaya? Bisa menghanguskan pahala ibadah puasa. Ya sudah, yang biasa punya majelis rasan-rasan nanti aja setelah berbuka. Nah kadang-kadang ada yang seperti ini. Besok kalau tidak setelah hari raya kita buka lagi majelis rasan-rasan. Nah ini yang tidak mencapai tujuan puasa. Al-kidbu wal ghibatu.
wan namimatu. Kemudian yang ketiga mengadu domba. Yang keempat al-yaminul ghamus. Yang kelima apa? An-nadharu bi syahwah, yaitu memandang dengan syahwat. Dan disepakati oleh para ulama jumhur, termasuk memandang dengan syahwat itu hukumnya berlaku walaupun kepada suami istri, ya, khusus di dalam bulan Ramadan, walaupun kepada suami istri tidak boleh memandang dengan syahwat. Oleh karena itu ibu-ibu, maaf ya, ibu-ibu kalau sudah waktunya puasa, waktunya bulan Ramadan, mohon bapak-bapak dibantu agar ibadah puasanya apa? Sempurna. Jangan dilihat puasanya tok yang sah dalam pelaksanaannya, tapi gara-gara memandang jenengan dengan syahwat, ya, akhirnya gosong pahala ibadah puasanya. Bapak yang puasa juga seperti itu, harus mengendalikan pandangannya dan hawa nafsunya. Nanti di rumah sudah dijaga, tidak taunya di luar, ya. Jika ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah. Ya, apa mau punya rumput tidak ada tanamannya, ya, tidak ada tanahnya. Nah, ini juga yang dimaksudkan, ya, ketika di dalam rumah dengan istrinya sendiri yang halal, ketika masuk bulan Ramadan sampai seperti ini kita diperintahkan menghormati datangnya bulan Ramadan. Maka jangan cari yang di luar, ya. Jangan cari yang di luar. Nah, ini biasanya maaf ketika datang waktu apa kira-kira? Ngabuburit, ya. Ketika datang waktu apa? Ngabuburit. Ngabuburit itu setahu saya artinya kan apa? Apa kira-kira? Ngusir setan, ya. Dari bahasa Sunda kan ngusir setan. Maka jangan sampai ngabuburit tapi dia yang justru jadi setannya, ya. Ngundang setannya. Masya Allah, hampir di kota-kota besar kalau sudah acara ngabuburit itu tidak cukup untuk nyari takjil tok. Kadang-kadang yang jualan tuh anak-anak muda, ya, dengan pakaian yang biasa-biasa, mungkin karena awamnya mereka, ataupun mungkin karena sedikit terbuka karena awamnya mereka juga, ya. Tidak tahu, wallahu alam, kalau sudah ngabuburit itu yang bening-bening keluar semuanya, ya. Nah, itu bikin bingung yang di rumah. Masya Allah, tahun 2023 kok cantik kok bening-bening, ya. Kenapa enggak 20-25 tahun yang lalu, ya. Akhirnya dalam hatinya tergerak, ala laita syababu ya'udu yauman. Coba seandainya masa muda itu bisa diputar kembali. Wah, sudah pikirannya kemana-mana, ya. Ini hitungannya dikit. Dari waktu ngabuburit nyari takjil dengan buka puasa berapa? 1 jam, setengah jam. Yang sampai di medan ngabuburit tadi, di tempat ngabuburit tadi, batal ibadah puasa kita ataupun pahalanya tadi gara-gara memandang dengan syahwat. Begitu lewat di hadapan kita sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat, cepat-cepat tundukkan pandangan kita, cepat-cepat tundukkan mata. Ya, ada yang pernah bertanya, Ustaz, kalau enggak sengaja, tidak apa-apa. Ada kaidah yang disebutkan, yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lakal ula wa alaika thaniyah. Ketika engkau memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam pandangan pertama kali, tidak apa-apa. Kalau enggak sengaja, ya, kalau tidak sengaja, tidak apa-apa, tidak dihukumi menjadi dosa. Wa alaika thaniyah, tapi jangan diulangi sampai kedua kali, ya. Tapi kalau anak-anak sekarang kadang-kadang betul cuma 1 kali, tapi lama, ya. Gagal ulah lama terus cuma 1 kali, Ustaz, ya. Sampai kadang-kadang kedipnya ditahan. Nah, ini hal-hal yang menimbulkan daripada syahwat tadi, justru menghanguskan pahala ibadah puasa kita. Benar Imam Syafi'i radhiyallahu an didatangi oleh seseorang. Kemudian orang tadi bertanya, "Ya Imam, apa hukumnya pasangan suami istri mencumbu atau mencium daripada istrinya? Halal apa enggak ini kira-kira?" Halal, ya. Tapi terjadinya di siang hari bulan Ramadan. Maka Imam Syafi'i bertanya balik kepada orang tersebut, itu kira-kira pasangan pengantinnya mantan baru atau mantan lawas? Ya, orang tadi jawab, "Oh, ini mantan baru, wahai Imam." Ya, ini mantan apa? Mantan baru. Kata Imam Syafi'i, haram hukumnya, tidak boleh melakukan. Walaupun cuma
cipika-cipiki istilah kita, tidak boleh. Walaupun cuma apa? Cipika-cipiki, tidak boleh. Dihukumi haram. Sudah, orang ini keluar, kemudian disampaikanlah itu fatwanya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Setelah berapa lama datang lagi orang yang lain kepada Imam Syafi'i. Ya Imam, apa hukumnya orang mencumbu suami istri, mencumbu istrinya di siang hari bulan Ramadan? Maka Imam Syafi'i bertanya kembali, itu kira-kira yang melakukannya pasangan suami istri baru, mantan anyar atau mantan lawas? Kata yang bertanya, enggak Imam, enggak baru dan juga enggak lawas. Duh, mantan apa? Expired sudah. Ya, mantan apa? Expired. Berarti bagus Pak. Ya, kalau masih ada mantan expired, masih apa? Masih perhatian seperti ini. Ya, jangankan kalau sampai usia apa? Usia sampai sepuh. Kadang-kadang pengantin usia 20 tahun, ya, 25 tahun pernikahan, ya. Kadang-kadang tidak ada lagi yang gandengan, ucul sendiri-sendiri, ya. Itu karena saking lamanya. Tapi kalau ada orang yang sudah sepuh, perhatiannya masya Allah, ya, mau berangkat kerja, salin dan lain sebagainya, ini luar biasa ini, ya. Betul-betul mawaddah warahmanya ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mendoakan apa? Mendoakan suami istri atau pasangan itu semoga diberikan sakinah, mawaddah warahmah, dikumpulkan sampai surga. Jangan sampai tua tok, ya. Jangan sampai apa? Tua tok. Karena ada guyonan kan dari teman-teman kita. Oh, saya tahu sekarang kenapa ada fenomena banyak perceraian di usia apa? Tua. Sudah tua, sudah punya apa? Cucu kok berpisah. Kok kenapa? Karena dari pertama pernikahan ketika akadnya, kadang-kadang ustadznya salah doakan. Ya, salah doakan bagaimana? Semoga rukun, sakinah, mawaddah rahmah sampai tua. Jadi ketika tua berpisah, ya. Jadi sampai mana? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya Imam Syafi'i tadi, "Wahai Imam, apa hukumnya orang yang mencumbu suami istri di siang hari bulan Ramadan?" Beliau tanya kembali, kira-kira pasangan pengantinnya pengantin anyar atau pengantin lawas? Enggak, sudah expired wahai Imam. Ya, sudah tua, sudah sepuh. Katanya Imam Syafi'i, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sudah dibagang ini hukumnya, fatwanya Imam Syafi'i, kemudian beliau keluar. Kemudian disampaikanlah kepada masyarakat umum. Terjadilah sedikit apa? Polemik, keributan di dalam masyarakat. Ini apa ini? Imam Syafi'i memberikan jawaban yang berbeda, padahal pertanyaannya cuma satu. Cium pasangannya istrinya di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama mengatakan haram, yang kedua dikatakan makruh. Mana yang benar? Ada seseorang yang klarifikasikan kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, dulu ada yang tanya bahwasanya hukumnya orang mencumbu istrinya di siang hari bulan Ramadan, jenengan mengeluarkan fatwa haram. Nah, kemudian yang kedua ini jenengan mengeluarkan fatwa makruh." Beliau berkata, "Iya, karena pertama saya bilang itu haram bagi pasangan yang masih muda. Kenapa? Karena syahwatnya masih apa? Masih tinggi. Karena syahwatnya masih tinggi. Nah, terus kemudian yang kedua saya katakan makruh karena sudah sepuh pasangannya. Hawa nafsunya kalau yang pertama tadi masih tinggi, masih keren, ibaratnya setrum itu. Ya, kalau dites dengan tes pen itu nyalanya apa? Nyalanya langsung luar biasa. Kalau yang sudah sepuh, ya, nafsunya hilang, tinggal hawa itu. Ya, nafsunya hilang, tinggal apa? Hawanya tok. Jadi jarang sekali setrumnya sudah mulai apa? Sudah mulai itu turun. Tapi itu pun Imam Syafi'i masih mengatakan makruh. Ya, jadi 5 perkara yang membatalkan daripada pahala ibadah puasa. Kira-kira yang 5 perkara ini, ya, masih sering enggak kita lakukan ketika kita berpuasa? Disengaja atau tidak? Masih sering enggak kira-kira? Masih sering. Masih sering kadang-kadang puasa ketemu dengan temannya, entah itu ketika belanja atau yang lain sebagainya, mulai ngobrol, yang dijadikan bahan obrolan temannya mulai sudah menggunjing, mulai ngapunten berbohong, mulai juga madu domba. Ini masih ada. Maka ini yang tidak akan mencapai daripada tujuan puasa itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladzina min qablikum. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam takwa itu tidak ada diperbolehkan sifat-sifat buruk itu bercampur dengan sifat-sifat takwa. Ya, maka itu tujuan utama di dalam berpuasa. Dari sinilah muncul daripada adabus shaim ataupun adabus shaum, adab tata cara yang baik bagi orang yang berpuasa. Bagaimana akhlak kita, bagaimana adab kita ketika kita berpuasa, itu semuanya sudah dituntunkan oleh beliau baginda Rasul SAW. Karena ini adalah inti yang dimaksudkan daripada perintah puasa. Ada apa Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita puasa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Di dalamnya ada apa? Agar lisan kita bisa terjaga, agar pandangan kita bisa terjaga, agar pendengaran kita bisa terjaga, agar daripada tingkah laku kita bisa terjaga. Yang semuanya diharapkan ketika keluar daripada bulan Ramadan itu biasa kita terapkan dan merubah daripada sifat-sifat buruk kita sebelum masuknya bulan Ramadan. Maka disebutkan daripada kebiasaan aslafun as-salihun, orang-orang soleh dulu itu Masya Allah, beliau di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan itu luar biasa, disiapkan hatinya, disiapkan ibadahnya. Kalau kita kan diharuskan ya, kalau kepingin untuk mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan, paling tidak secara maksimal kita diharuskan menyambut datangnya bulan Ramadan dimulai daripada bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Berapa persiapan kita? 2 bulan sebelumnya. Itu pun kalau yang sempat. Kalau yang enggak sempat, kadang-kadang masuk bulan Ramadan hatinya belum siap, hatinya masih benci kepada fulan, ya. Kemudian lisannya masih suka ghibah, faltan, ya. Kemudian masih bisa merendahkan orang dan sebagainya. Berarti hatinya tidak siap. Ya. Maka dikatakan hati itu bagaikan wadah. Kalau wadah tadi bersih, Allah taruh itu isi-isinya yang baik-baik. Tapi kalau seandainya hati tadi yang diistilahkan dirupakan seperti wadah ataupun tempat masih kotor, Allah tidak mau itu taruh kebaikan-kebaikan di dalamnya sampai kita bersihkan lagi. Kalau sudah bersih, baru Allah mau taruh rahmatnya, Allah taruh daripada maghfirahnya. Maka disitulah yang dimaksudkan kenapa kita diberikan kesempatan di dalam bulan Ramadan. Orang-orang dulu aslafun as-salihun, beliau ketika masuk menyambut datangnya bulan Ramadan di khamsati ashhurin qabla Ramadan, 5 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan itu sudah siap-siap. Masya Allah, Ramadan kurang 5 bulan, ya, bersihkan hatinya, kemudian banyak-banyak untuk apa? Ibadah kepada Allah, salat sunnah diperbanyak, kemudian qiraatul Quran diperbanyak, dibiasakan daripada kebaikan-kebaikan tadi, sehingga ketika masuk bulan Ramadan kesempatan untuk kita meraih pahala yang banyak melalui ibadah itu mudah untuk didapatkan. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Mau hataman, ayo, mau hataman 1 hari sekali, monggo. Seperti Imam Syafi'i, dikatakan Imam Syafi'i kalau sudah masuk bulan Ramadan itu beliau menghatamkan di siang hari 1, kemudian di malam hari 1. Itu khusus di dalam sholat saja. Jadi sholatnya kalau siang hari beliau gunakan dengan membaca Al-Quran. Ya. Kemudian malam hari beliau sholatnya digunakan dengan membaca Al-Quran. Cuma ada yang di dalam sholat saja, lain yang di luar daripada apa? Daripada sholat. Kalau kira-kira kita sudah punya target belum punya puasa ini? Kira-kira sudah punya target belum dalam puasa ini? Ya Allah, saya mau menghatamkan Al-Quran dalam bulan puasa ini sebanyak 3 kali, ya, ataupun 4 kali. Sudah punya target tak, Bapak Ibu kira-kira? Nah, ini yang harus kita targetkan. Jangan sampai puasanya sama dengan puasa yang lalu. Tahun kemarin hatam Al-Quran, tak hatam. Tahun kemarinnya lagi hatam cuma separuh. Kira-kira kalau separuh itu hatam belum? Hatam belum? Belum kan berarti kan? Kira-kira tahun-tahun kemarin hatam enggak? Alhamdulillah, saya sudah 2-3 kali hatam. Masya Allah, sampai 2-3 kali hatam dalam 1 bulan Ramadan. Iya, tapi di ketika tadarusan. Berarti ini bukan hatam secara khusus. Ya, dikhususkan ketika tadarusan ikut hatam,
Dan ketika membaca sendiri Al-Quran juga apa? Ikut hatam. Ya, yang paling ruwet ini biasanya orang kalau tadarusan, wah nomor satu dia ikut. Ya, tapi nggak ikut tadarusan baca Al-Quran. Bagian apa? Mojok jaga ceret. Ya, jaga apa aja? Jaga ceret. Kalau ada orang mau baca Al-Quran, monggo jenengan, monggo silahkan duduk. Loh, nggak ikut Pak. Saya di sini saya tak jaga ceret. Jaga kopi. Ada apa kopi dijaga? Masa coretnya mau keluar jin? Ya, nah ini akhirnya di dalam hidupnya tidak pernah hatam, ya, sehingga tidak mencapai keinginan yang dianjurkan oleh beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seperti itu hal-hal yang membatalkan daripada ibadah puasa. Jadi monggo kita betul-betul ingat lagi 5 tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang mampu merubah kita menjadi orang yang ibadahnya lebih baik dan juga taqarrubnya kepada Allah lebih baik, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang selamat dunia dan akhirat, dirindukan bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya kenapa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqih ahlana. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah taj'alana min ahlil khair wa addu'a bilana ma'amatika ahlil khair wa anta tahfazana min kulli bu'sin wa syarrin wa dhair. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya ilahal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.